Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini, eh, yaitu tentang membuka potensi karir terbaik siswa dengan metode Riasek dan akan membedah sebuah teknologi aplikasi minat karir Almas. Nah, sebelum kita memasuki bagian teknis dari materi kita di malam hari ini, kita review dulu Bapak Ibu tentang tantangan dunia kerja yang sedang terjadi sekarang-sekarang ini ya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita review lagi ya. Nah ini Bapak Ibu, Goto dan Shopee ini mem-PHK karyawannya Bapak Ibu. Jumlahnya berapa? Ribuan Bapak Ibu ya. Kalau digabung semuanya nanti jumlahnya akan wow. Kemudian juga Grab ya, ini sudah berita tahun lalu ini masih ya sebenarnya. Sudah memangkas 1.000 karyawannya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi berita Shopee Tokopedia ini total 7.000 orang Bapak Ibu. Bayangkan ya. Siswa kita saja yang ada di sekolah itu kalau lagi upacara sebanyak itu paling jumlahnya 1.000 1.500 orang ya. Untuk sekolah yang jumbo ini bayangkan jumlahnya sampai 7.000 orang. Betapa banyaknya masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia kerja ya Bapak Ibu. Kemudian juga data terbaru. Nah, tadi yang dipecat baru untuk tiga perusahaan ya, perusahaan teknologi, Shopee, Tokopedia, dan Gojek ya tadi 7.000-an yang di eh, PHK. Nah, sekarang kita balik lagi. Data terbaru untuk pendaftaran CPNS ini tahun 2023 ini 480.000 Bapak Ibu. Bayangkan ya yang masuk itu jumlahnya hampir 0,5 juta orang mau mendaftar sebagai PNS. Sedangkan nanti yang diterima itu tidak banyak Bapak Ibu jumlahnya. Ya, baik. Nah, setelah kita melihat keadaan di dunia nyata tadi, pertanyaannya kenapa banyak PHK di industri ya, di bisnis industri teknologi terutama ya. Ini baru beberapa contoh, belum lagi kasus yang barusan viral-viral ya. Itu itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ke luar negeri lebih parah lagi Bapak Ibu. Jadi perusahaan Inggris ya BT ini semacam Telkom ya. Itu mem-PHK 55.000 karyawannya kemudian digantikan dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan Bapak Ibu. Jadi bayangkan ya dengan hadirnya AI, ini satu perusahaan memecat 55.000 ya karyawannya kemudian diganti dengan teknologi kecerdasan buatan. Ya, kemudian nah, kalau kita kembali lagi ke tadi, penyebabnya apa? Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu memecat alasannya itu ternyata memang karena lagi terjadi penurunan ekonomi secara global, Bapak Ibu. Sekarang memang daya beli masyarakat kita lagi rendah, Bapak Ibu. Jika sambil ngajar terus sambil memiliki bisnis itu akan merasakan ya beberapa bulan kemarin mungkin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu sampai sekarang ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Itu pasti kerasa sekali ya, karena itu memang terjadi secara global sebenarnya Bapak Ibu. Makanya kebijakan-kebijakan ekonomi makro itu yang ada di berita-berita kadang kita nggak ngerti ya, tapi kita sebenarnya bisa merasakan bahwa sedang terjadi penurunan ekonomi secara global seperti itu. Nah, itu tadi kita sudah berawang-awang ya bercerita tentang keadaan di dunia luar. Lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan dunia pendidikan jika dihubungkan dengan dunia kerja ya? Pertanyaannya apakah kita ngajar siswa terus mereka lulus nanti mereka sudah siap dengan dunia kerjanya? Jangan-jangan apa yang kita ajarkan tidak ada hubungannya saat mereka nanti bekerja. Nah, inilah tantangan kita sebagai guru dalam bagaimana merencanakan karir siswa kita di masa depan seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke dunia kita yaitu dunia pendidikan. Nah, tantangan karir di sekolah ada banyak Bapak Ibu ya. Tantangan karir ini oleh siswa ya. Yang pertama itu siswa
tidak percaya diri ya mengatakan cita-cita dan juga karir untuk masa depannya ya. Ini banyak terjadi sebenarnya. Ya tidak semuanya, tapi banyak ya. Eh, Mereka tidak tahu mau jadi apa ya. Seandainya kita baru masuk tahun ajaran baru, ada siswa baru, kemudian tanya apa cita-citamu? Kadang-kadang siswa itu tidak pede. Paling gampang yang dijawab pengen jadi dokter, pengen jadi astronot ya, seperti itu. Itu pun sebenarnya masih awang-awang ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang siswa tidak memiliki passion dengan dunia kerja di masa depan ya, Pak Ibu. Jadi mereka nggak pernah memikirkan ya, nggak punya eh, apa ya, saya pengen apa nanti di masa depan. Yang penting saya sekolah saja, saya ikuti kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu yang terjadi ya. Kemudian siswa juga, saya pengen jadi dokter tapi saya nggak tahu harus kemana. Saya pengen jadi hakim, saya tidak tahu harus bagaimana ya, karena saya tidak punya kenalan hakim seperti itu. Jadi akhirnya mereka putus asa ya dengan cita-cita yang mereka miliki ya, seperti itu. Dan yang terakhir, ya ini yang sering jadi masalah ya. Banyak siswa kita yang merasa salah jurusan. Tidak usah menunggu waktu kuliah ya. Waktu SMA saja, SMA yang jurusan itu cuma ada tiga, ya kadang cuma IPA, IPS, sama bahasa ya. Sekarang sudah ada lintas minat ya. Nah, itu saja banyak yang cari jurusan, apalagi SMK ya. SMK itu jurusannya macam-macam ya. Misalkan yang ekonomi ya, administrasi bisnis, ada jurusan apa namanya, sekretaris ya. Itu saja dalam dalam kaitan yang sama, sekretaris sama bisnis misalkan sama administrasi. Itu salah jurusan mereka stres ya. Apalagi saat kuliah. Misalkan jurusan IPA, tahu-tahu masuk jurusan sosial, misalkan ilmu politik, itu stres ya, biasanya seperti itu. Dan bahkan ada banyak contoh, eh, apa namanya, ada banyak contoh mahasiswa itu tidak lulus karena merasa salah jurusan seperti itu. Itu resikonya besar sebenarnya Bapak Ibu. Resikonya besar kenapa? Waktu kita tersita dan mungkin kita lulus bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan mendasarnya ini, seberapa pentingkah sekolah, dalam hal ini guru BK ya, eh, perlu membantu siswa merencanakan karir masa depan siswa yang sesuai dengan kepribadian siswa. Ya, kalau melihat dari latar belakang tadi ya, masalah-masalah serta hubungan tantangan yang ada di dunia pendidikan dan dunia kerja, maka ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya adalah tugas sekolah ya, di mana hal ini akan diwakilkan oleh guru BK, yaitu melakukan empat pelayanan, empat bimbingan bagi siswa, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan yang terakhir bimbingan karir ya. Ini sebenarnya tugas sekolah ya, maka diwakilkan ke guru BK. Jika ada sekolah tidak ada guru BK, maka tugas ini menjadi tugas kepala sekolah seperti itu. Makanya sekolah itu wajib punya guru BK ya Bapak Ibu. Ini eh, perlu disampaikan ke kepala sekolah. Jika sekolahnya tidak ada guru BK-nya ya, segera disampaikan. Kalau tidak, nanti akan ada hal-hal yang bisa merepotkan kepala sekolah di bagian terakhir-terakhir ya, kalau akreditasi seperti itu. Nah, apa sih bimbingan karir itu ya? Jadi kan tadi, sorry, yang ini. Jadi bimbingan karir ya, bimbingan karir ini menjadi satu bagian penting dan satu bagian besar dari tugas sekolah, dan ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh sekolah. Nah, apa sih bimbingan karir itu Bapak Ibu? Jadi bimbingan karir ini adalah proses membantu siswa untuk mengerti dan menerima tentang gambaran kepribadiannya ya, kepribadian siswa, dan juga dikaitkan dengan gambaran dunia kerja yang ada di luar dirinya, yaitu dengan mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja, yang pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan juga membina karir dalam bidang tersebut. Jadi membuat jembatan ya antara dunia pendidikan sampai dunia kerja.
Jangan sampai siswa belajar ternyata setelah di dunia kerja apa yang kita pelajari tidak terkait sama dunia kerja, tidak bermanfaat sama sekali. Jangan seperti itu ya. Itu perlu kita sampaikan dan life skill itu perlu dimiliki oleh siswa dan itu fungsi dari bimbingan karir Bapak Ibu. Nah, ya. Berikutnya adalah eh, bagaimana kita mengetahui kepribadian karir siswa, yaitu kita akan menggunakan konsep riasek. Jadi orang bekerja itu akan lebih menyenangkan jika sesuai dengan karir, kepribadian kita ya, akan sangat senang ya. Jangan sampai Bapak Ibu punya jiwa sebagai artis tapi kerja jadi guru. Wah, ini kita akan terpenjara ya dalam karir kita. Jangan sampai Bapak Ibu guru yang punya kepribadian misalkan jadi entrepreneur ya, suka marketing seperti itu tapi ternyata jadi guru. Itu jangan sampai ya. Atau dibalik ya, Bapak Ibu guru jadi eh, suka mengajar ya, sosial tapi ternyata jadi politikus ya seperti itu nggak akan sama nggak akan enak rasanya di hati kita pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Nah untuk itu kita memerlukan deteksi kepribadian karir kita atau siswa kita dengan menggunakan konsep Riasek ini ya. Apa sih Riasek ini? Riasek tadi sudah disampaikan oleh Pak Rojabi. Ini adalah konsep singkatan ya dari kepribadian realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Ada 6 kepribadian kerja yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, setiap individu memiliki kepribadian. Jadi beda-beda nanti ada kepribadian psikologi, kepribadian pekerjaan, kepribadian gaya belajar, seperti itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi memang manusia itu kompleks isinya. Tidak bisa hanya mengambil dari satu sisi saja. Nah, untuk karir kita akan menggunakan konsep Riasek ini. Nah, Riasek ini apakah hal baru Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu. Ini adalah konsep yang dikemukakan oleh John Lewis Holland ya. Jadi untuk mengklasifikasikan tipe kepribadian berdasarkan minat kerja seperti itu. Nah, ini bukan hal baru Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi sekitar abad pertengahan dulu ya, tahun 1950-an lah seperti itu. Holland ini ya, Profesor eh, Hopkins ya, Universitas John Hopkins. Ini adalah penemu konsep Riasek ya. Ini sebenarnya sudah 50 tahun yang lalu Bapak Ibu. Mungkin 70 tahun yang lalu, sekarang 2024 ya. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru, tapi kadang-kadang eh, kita kadang-kadang melewatkan hal seperti ini. Nah, eh, jadi Riasek itu singkatan dari 6 kepribadian. Kita akan bahas satu-satu secara singkat, yaitu realistic R, yaitu realistik. Nah, jadi realistik ini adalah karakteristik atau kepribadian yang cenderung menyukai aktivitas fisik, pekerja praktis atau praktek langsung menggunakan tangan dan menggunakan keterampilan secara mekanis ya, ya menyusun, merancang, membuat ya, menggunakan tangan keterampilannya. Ini karakteristik realistik ya, seperti itu. Jadi biasanya melibatkan kemampuan fisik, teknik seperti mekanik, petani, teknisi atau atlet ya, seperti itu. Ini untuk yang realistik ya. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan kayak insinyur, eh, menanam teknisi, atlet ya, itu namanya realistik. Kemudian yang kedua, investigatif, yaitu kepribadian yang memiliki ketertarikan dalam memecahkan masalah kompleks melalui pemikiran yang analitis dan juga penelitian. Jadi mereka suka mikir, filosofis ya, atau jadi detektif, suka meneliti, meriset seperti itu. Itu di dikelompokkan dalam kategori kepribadian investigatif ya seperti itu. Jadi biasanya ilmuwan, insinyur, peneliti ya dan lain-lain. Nanti banyak sebenarnya. Ini contoh-contoh kecilnya saja. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu artistik ya kita sudah tahu ya. Jadi karakteristik kepribadian artistik ini yaitu
mengekspresikan diri melalui kreativitas dan imajinasi ya, artistik. Jadi kreativitas dan imajinasi ya. Jadi mereka itu akan puas, kepribadian ini akan puas dalam pekerjaan yang memungkinkan untuk berkreasi seperti seniman, penulis, desain grafis, musisi ya, artis dan lain-lainnya. Gampang kalau artistis kata apa karakteristiknya. Kemudian sosial. Sosial ini yaitu kepribadian kerja yang cenderung mempunyai minat dalam membantu orang lain dan berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosial. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti akan ada hal yang mungkin terkejut kita ya, sosial. Jadi eh, salah satunya, jadi kalau membantu orang lain itu tidak harus jadi aktivis sosial ya, termasuk perawat, guru, dokter ya, konseling, eh, konselor dan juga pekerja sosial ya, aktivis sosial juga sama. Jadi itu masuk dalam kategori sosial ya. Jadi dokter itu tidak termasuk ilmuwan tapi sosial ya seperti itu. Perawat kita juga guru masuk dalam kategori sosial seperti itu. Menurut ini ya, menurut konsep Piasek ya. Kemudian berikutnya adalah kepribadian kerja yaitu enterprising ya. Enterprising ini karakter kepribadian yang memiliki bakat untuk memimpin, mempengaruhi orang lain dan mengambil resiko dalam mencapai tujuan ya. Enterprising ini bukan hanya sekedar kita dapat mempengaruhi jadi pemimpin ya, bukan Bapak Ibu ya. Kita lihat kelompokannya ya. Yaitu ini biasanya enterprising terkait sama kegiatan bisnis ya. Baik itu pemasaran, penjualan, kemudian bisa juga pengusaha, manajer, agen real estate, ya yang pasti juga entrepreneur ya, orang yang bisa berbicara di depan ya. Politikus juga termasuk enterprising sebenarnya ya. Jadi, kalau orang yang memiliki kepribadian mampu mempengaruhi orang lain dengan kata-katanya, itu disebut enterprising ya. It- Dikelompokkan juga yang paling gampang dilihat adalah marketing. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama marketing, dia ngomongnya enak, lembut, dan kita nggak sengaja membeli ya, bisa membeli walaupun kita tidak punya keinginan, yang awalnya tidak punya keinginan, tahu-tahu bisa membeli, itu disebut dengan enterprising ya. Bukan hanya sekedar orang yang sebagai leader ya, bukan hanya leader saja. Enterprising itu luas ya, semuanya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian konvensional ya. Jadi kepribadian kerja konvensional ini cenderung menyukai kerja yang terstruktur, terorganisir, rapi, dan memerlukan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang jelas. Jadi ini orang-orang yang apapun mesti rapi, runut, enak ya ini ya. Nah ini mereka cenderung mendapatkan kepuasan ya dengan pekerjaannya, yaitu biasanya di bidang administratif ya. Kalau nata-nata eh, berkas-berkas tuh rapi, gampang dicari ya. Kalau yang lainnya jangan coba-coba, mereka biasanya nggak rapi. Atau kita mungkin sebagai suami atau laki-laki biasanya kebanyakan itu tidak rapi. Ini biasanya perempuan, tapi ada juga yang laki-laki yang konvensional. Ya, apa saja pekerjaannya? Yaitu bagian administratif, bagian akuntansi keuangan, kemudian manajemen kantor, seperti akuntan, sekretaris, dan pegawai administrasi, termasuk juga perpustakaan ya. Petugas perpustakaan kalau bukan orang konvensional itu bukunya akan kacau balau Bapak Ibu, susah dicari. Tapi kalau petugasnya adalah konvensional, mereka akan tahu lokasi bukunya itu akan rapi tertata ya. Memberikan kode-kode warna, buku-buku ini warnanya hijau, buku-buku ilmiah warna biru misalkan ya. Itu hanya orang konvensional yang mampu melakukan hal-hal yang rapi seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini kepribadian untuk pekerjaan ya seperti itu. Nah, bagaimana pemanfaatan teknologi untuk deteksi karir dengan konsep Riasek? Untuk itu tadi kita sudah
bahas panjang lebar tentang tantangan dan juga analisis dari kepribadian. Untuk itu kita akan coba tes ya, tes malam hari ini menggunakan alat deteksi kepribadian pekerjaan yang sesuai dengan konsep Riasek ini. Kita akan coba ya. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, bagi yang mau saja, ini kita coba tes online ya. Kepribadian kita tuh apa sebenarnya, kepribadian pekerjaan kita. Silakan bisa diketik manual di STTID tes strip MK ya. Ini kita akan lakukan tes online. Atau ini saya masukkan ke chat Zoom ya. Saya matikan dulu, minta izin. Link tes online. Silakan di chat Zoom-nya sudah kami share. Bapak Ibu yang mau coba tes eh, tipe kepribadian kita itu apa? Silakan saya klik ya di chat Zoom-nya ini. Ya, jadi ini tampilan tes online menggunakan Google Form. Silahkan Bapak Ibu yang mau bisa diklik di chat Zoom-nya atau diketik secara manual STTID garis miring tes strip MK atau minat karir ya singkatannya. Nanti Bapak Ibu akan ditampilkan, akan diarahkan ke halaman web Google Form seperti ini. Ini tes secara online. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba silakan diisi. Untuk email tidak usah diisi, nomor absen nggak usah, cukup nama saja yang diisi Bapak Ibu. Ya, ini kita simulasikan apa namanya untuk siswa kita, tapi kita simulasikan untuk diri kita ya, diri kita sendiri. Nah, yang lain cukup diisi nama saja, yang lainnya tidak usah diisi biar cepat. Tesnya waktunya cuma 5 menit ya. Silakan diisi waktunya 5 menit dari sekarang ya. Linknya STTID garis miring tes strip MK. Silakan yang mau ikut tes ya. Waktunya 5 menit atau bisa diklik di chat Zoom. Nah, di Zoom ada chat, silakan diklik aja. Oke. Untuk setelah tampil ya, yang diisi cukup nama saja lalu diabaikan untuk data identitasnya langsung klik aja tombol next ya selanjutnya. Nah, tesnya ini nanti cukup dijawab ya tidak, tapi ini hanya simulasi Bapak Ibu ya. Simulasi hanya 30% dari tes keseluruhan, tapi kita akan nanti akan membahasnya ya, analisis dari hasil tes ini. Ya, apa yang paling saya sukai, misalkan menulis novel, bisa tercerpen ya atau tidak seperti itu. Silahkan, waktunya 5 menit saja. Sebentar ini tesnya. Ya, ini sebenarnya tesnya dikerjakan 2 menit. Cukup Bapak Ibu. Sebentar sih ya. Baik, kita sambil buka hasil tesnya yang sudah masuk ini berapa ya.
Udah masuk nih 14 ya. Cepat 1 menit ya atau 2 menit ini yang ngerjakan ya. Ini baru 2 menit, berjalan 2 menit sudah 15 yang masuk ini. 16 ya, cepet. Monggo silakan Bapak Ibu yang biar tidak penasaran sama kepribadian kerja yang ada di diri kita itu seperti apa ya nanti akan kita analisis. Tapi nanti hasilnya ya mungkin nggak akan optimal ya Bapak Ibu karena soal sesungguhnya itu ada 90. Ini untuk simulasi saja sebelum kita menerapkannya nanti kepada siswa kita ya seperti itu. Oke, sudah masuk 20. Kurang 2 menit, kurang 1 menit ya. Baik, yang masih sedang mengisi silakan dilanjutkan dan kita sambil lanjut ya, sambil lanjut eh, materinya. Yang sambil ngisi gak apa-apa diisi saja karena itu simpel sebenarnya. Baik, selanjutnya tadi kita sudah melakukan tes ya, tes simple dengan Google Form dan sekarang kita akan menganalisis hasil tes tersebut dengan aplikasi ya, sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk menganalisisnya itu aplikasi analisis Riasek ya, yaitu aplikasi Minat Karir Almas nama aplikasinya ya, Minat Karir Almas aplikasinya seperti ini. Nah, saya akan simulasikan aplikasinya sebenarnya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu kayak gini. Ya ini tampilannya. Cara menggunakannya gampang, cukup diklik saja 2 kali seperti ini. Ntar saya close lagi, saya tutup ulang. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Seperti ini, walaupun ini dari Excel tadi, cuma menu-menunya ini berbeda ya dengan Excel standar. Cara menjalankannya cukup diklik warna kuning ini, enable content. Nanti menu-menu di atas ini akan eh, berubah ya, akan keluar teks keterangannya seperti itu. Oke, sebenarnya aplikasi ini aplikasi simple ya Bapak Ibu, walaupun tombol-tombolnya banyak, itu sebenarnya Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah saja ya. 3 langkah itu seperti apa? Yang pertama itu sudah ada template Excel, template angketnya ya. Angketnya sudah ada, siapkan saja angketnya di sini. Itu bisa cetak, bisa offline, bisa juga online seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi. Bisa juga dicetak kertas ya jika sekolah tidak ada koneksi internet atau siswa dilarang bawa HP.
Kemudian langkah yang kedua, siswa ngisi angket tersebut, ya. Langkah yang ketiga, hasil dari jawaban siswa kita masukkan ini. Kita masukkan bisa manual, bisa juga otomatis. Kalau Bapak Ibu menggunakan angket online tadi, nanti otomatis dan sisanya nanti analisisnya otomatis dilakukan oleh aplikasi ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dulu. Ini adalah tampilan halaman menu utama, ya, atau halaman beranda biasanya. Jadi di sini ada tombol-tombol. Ini tombol-tombolnya sebenarnya sama dengan tombol-tombol di atas, Bapak Ibu. Jadi ada data lembaga, ini ada di sini data lembaga ya. Kemudian data master, input datanya juga sama di sini ya. Jadi sama fungsi tombol-tombol ini adalah shortcut atau jalan pintas menuju ke halaman tertentu. Ya. Jadi sama semua. Jadi misalkan kayak ini output semua, di sini juga ada output semua ya, seperti itu. Baik, kita mulai. Jadi Bapak Ibu cukup melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah siapkan angket. Di sini ada angket, tapi ini untuk dicetak ya angketnya. Kita ganti logonya dulu biar bagus. Ya, seperti ini. Jadi angketnya ini sebenarnya sama dengan angket tadi yang Bapak Ibu isi tadi secara apa? Secara online tadi. Kalau yang ini adalah secara offline. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa di print. Soal eh, soal aslinya ada 90 ya Bapak Ibu. Nah, eh, jadi ini bisa di print, bisa juga dicetak PDF. Jadi angkanya bisa semi digital, yaitu PDF di-share ke siswa dan kita share melalui grup PA misalkan. Atau yang online sekalian kayak tadi menggunakan Google Form ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua kita kasih ke siswa lalu diisi oleh siswa ya. Dan langkah yang ketiga adalah kita inputkan hasilnya ya Bapak Ibu. Nah, Pak, saya tuh. Untuk input hasil, ini ada banyak cara Bapak Ibu di aplikasi ini ya. Ada banyak cara ya. Yang pertama ini cara apa? Cara adat atau cara tradisional ya atau cara warisan leluhur kita. Apa itu? Ya kita ketik langsung ya. Seperti itu contohnya. Jadi misalkan Ali, Budi seperti ini. Ini cara ngisinya bisa langsung. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa mengambil data siswa dari data Dapodik ya untuk data identitasnya ya. Seperti ini. Klik tombol ini, lalu ke operator Dapodik minta diekspor ke dalam bentuk Excel. Ini klik Dapodiknya, diklik saja. Kita nggak perlu buka file Dapodiknya, cukup langsung ditarik aja. Maka nanti data dari Dapodik itu akan langsung masuk ke dalam aplikasi ini. Ya, mungkin sekitar 20 sampai 30 detik jika koneksi internetnya atau komputernya cepat ya, seperti itu. Nah, ini sudah masuk datanya. Seperti ini kira-kira. Jadi data siswa ini dari Dapodik sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Dan itu kita tidak perlu Belum. mengetik ulang. Tidak. Ya, baik. Ini yang pertama, yang kedua ya. Nah, ini sudah masuk ya datanya, enak ini sudah. Oh, oke. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa juga copy paste ya Bapak Ibu, copy paste. Ini kan dari Dapodik enak ini, cara ngisinya langsung otomatis. Nah, kalau copy paste misalkan ya, misalkan kita di sekolah punya data absen ya dalam bentuk Excel misalkan seperti ini. Kita buka. Nah, misalkan punya data data absen siswa seperti ini ya. Kita blok saja seperti ini. Nah, Ctrl C, Ctrl Tab, lalu Ctrl V. Maka data bisa langsung masuk ya ke dalam aplikasi ini. Ya, enak, enak. Jadi tinggal copy paste saja. Eh, Bagaimana jika menggunakan emis? Ya, kalau pakai emis, pakai cara yang keempat tadi ya, yaitu kita copy paste di blok saja seperti ini, di blok, di Ctrl C, Ctrl Tab, lalu Ctrl V, maka datanya masuk ya seperti ini. Ini ada Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad ya. Kebetulan siswa kita mirip artis ya, kebetulan aja ini. Ini bukan artis yang sungguh. Ya.
Oke, itu beberapa cara Bapak Ibu untuk ngisi data ini. Bagaimana untuk cara ngisi data hasil angketnya? Untuk data hasil angketnya, ini ada keterangannya. Jika dijawab iya, maka diisi sembarang ya, atau huruf V seperti itu, seperti ini, atau dikasih huruf apa saja X itu. Jika dijawab tidak, maka dikosongkan. Jadi kalau ini kosong, ini arti logikanya peserta itu menjawab tidak ya. Jika jawab iya, maka diisi sembarang karakter, bisa V, bisa X, atau bisa D, bisa O ya, seperti itu, seperti ini. Cara ngisinya gampang ya, seperti ini. Ya, gitu ya. Itu yang manual ya. Ya, ini cara isi yang manual. Bagaimana dengan apa namanya? Bapak Ibu tadi sudah ngisi angket secara online. Nah, kalau online enak Bapak Ibu. Saya hapus semua dulu ya datanya. Nah, kita bersihkan dulu datanya. Kan Bapak Ibu tadi sudah ngisi data secara online ya. Nah, untuk online itu lebih mudah lagi aplikasi ini menjalankannya. Nah, ini ya, ini adalah hasil jawaban dari Bapak Ibu ya. Ada 25 yang ngisi. Kita copy saja link yang di atas ini ya. Jangan lupa em, modelnya dibuat apa namanya? Dibuat ini publik ya pengaturannya. Nah, kita hapus dulu ini Bapak Ibu. Lalu link tadi yang dari Google Chrome tadi kita masukkan ke sini. Lalu kita kembali lagi ke input data, tinggal klik tombol impor dari Google Sheet yang ini, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Maka data Google Sheet yang Bapak Ibu isi tadi, semuanya akan ditarik ke dalam aplikasi ini. Nah, ini sudah berhasil impor data. Kita tunggu sebentar ya, masih di copy. Nah, ini sudah masuk, Bapak Ibu. Nah, ini keluar ya. Ya, ini nama saya tadi ada ya. Ini otomatis tadi dijawab iya atau tidak, otomatis berubah menjadi strip apa V atau kosong seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini sebenarnya tugas Bapak Ibu sudah selesai, tapi nanti jangan lewatkan analisis otomatis dari aplikasinya ya. Kita lihat dulu output per peserta, kita mulai dari analisis peserta tercepat ya. Ibu Ineu Yuni Andini. Ini terlihat hasil analisisnya itu yang dominan adalah tipe konvensional ya. Tipe konvensional. Nah, di sini terlihat ya ini simulasi ya untuk siswa kita ya Bapak Ibu. Tipe konvensionalnya 22% sih sebenarnya apa namanya? Ini kan simulasi ya, simulasi dengan soal yang sedikit. Deskripsi bidang minatnya kalau konvensional ini suka bekerja di dalam ruangan ya. Bekerja yang melibatkan perorganisasian yang akurat, ya, mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka, bekerja dengan perencanaan dan event ya. Ya tidak semuanya kita miliki, tapi kemungkinan ada di antara ini ya karakteristik kepribadian untuk konvensional ya. Kemudian kepribadiannya yaitu cenderung bersifat perfeksionis, semuanya itu harus rapi, harus tertata, biasanya seperti itu ya dan lebih suka bekerja secara terstruktur serta sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan aturan ya. Nah, profesi yang cocok ya ini tadi sudah dibahas ya, terlihat ya. Untuk mata pelajaran pendukung keterampilan ini yaitu konvensional yaitu matematika, akuntansi, ekonomi, manajemen, studi bisnis dan tidak semuanya harus kita kuasai ya. Cukup yang sesuai yang paling sesuai lagi ya. Eh, Konvensional kan cukup luas. Misalkan saya pengen jadi eh, perpustakaan maka mata pelajaran yang cocok adalah administrasi ya seperti itu. Kemudian jurusan kuliah pilihannya ekonomi bisnis, akuntansi, ekonomi tata niaga, sekretaris, matematika, ilmu komputer, ilmu statistik, dan banyak sekali ya seperti itu. Dan karir pekerjaan yang sesuai yaitu akuntan, ahli statistik, ahli keuangan, tata usaha, operator komputer, pustakawan, programmer bisnis, ya, arsiparis, dan lain-lain, Bapak Ibu. Ya, ini fokus karir nanti kita bahas nanti ya. Ya, kita bahas
ini dulu ya. Nah, ini jadi nanti akan dibuat report seperti ini untuk ya untuk merencanakan karir siswa kita seperti itu. Oh, oh, saya memiliki kepribadian kayak gini. Terus mata pelajarannya yang cocok ke saya tuh ini. Nanti jurusannya apa, kuliahnya apa, lalu nanti pekerjaan yang cocok itu apa. Jadi siswa itu sudah merasa ada gambaran terkait dengan pekerjaan di masa depannya sesuai dengan kepribadiannya. Gitu, Bapak Ibu. Maksud dari report ini seperti itu. Baik, kita lanjut dulu berikutnya. Ada yang dominannya itu lebih dari satu, Bapak Ibu. Seperti ini, Ibu Nadia TY ya. Ini suka macam-macam. Maka dominannya itu artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Bagaimana kalau dominan seperti ini? Mana yang harus didahulukan? Nggak apa-apa, terserah Bapak Ibu lebih seneng di antara kayak gini pasti apa namanya ada yang paling menonjol ya. Sebenarnya kalau untuk mengetahui karir terbaik itu adalah karir yang paling sesuai untuk tipe dominan yang banyak itu adalah karir yang tidak bosan dilakukan. Kadang-kadang ya kayak gini contohnya eh, ibu ini ibu Nadia TY ya artistik, sosial, enterprising dan konvensional. Kemudian mencoba di bidang konvensional misalkan ya, misalkan di administrasi atau di perpustakaan. Saya senang tapi lama-lama bosan ya, nggak suka. Oh, berarti ini bukan kepribadian utamanya ya. Terus coba lagi di enterprising. Saya suka eh, apa berbicara sama orang, mempengaruhi orang. Kemudian saya jadi marketing, saya bisa jual rumah dan menghasilkan banyak uang. Dan dengan pekerjaan ini saya nggak pernah bosan. Saya cepat jadi kaya seperti itu misalkan ya. Maka itu yang perlu dikembangkan ya, difokuskan untuk enterprising-nya seperti itu. Ya di sini aplikasi ini hanya menganalisis saja ya bahwa tipe kepribadian kita tuh yang mana. Nah, untuk tindak lanjutnya itu tergantung kita ya, mau ke arah yang paling sesuai dengan kepribadian kita yaitu pekerjaan yang kita melakukannya dengan senang dan tidak akan pernah bosan seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini analisisnya banyak karena ini banyak ya dominannya. Oke, bagaimana berikutnya? Kita cek lagi. Nah, ini Ibu Asti Suptiani sama konvensional juga ya. Oh, kebanyakan konvensional ini. Ah, ini ada juga unik ini, Ibu Evi baru ini artistik, ya. Nah, kita analisis lagi satu lagi ya, artistik. Nah, kalau artistik ini pasti suka seni, merangkai kata-kata, eh, termasuk juga musik, drama, dan tidak semua ya. Misalkan yang suka suka lukis ya nggak biasanya nggak tentu suka drama ya. Tapi ada di antara salah satunya kepribadian kita ya. Kemudian untuk kepribadian yaitu suka memiliki ide kreatif yang mungkin yang bersifat otentik ya, membuat atau mencipta hal-hal baru ya terkait dengan seninya seperti itu. Profesinya ini biasanya terkait sama desain, mengekspresikan ya seperti itu. Kebetulan sambil jadi guru ya, ini keren hasilnya nanti Bapak Ibu. Nah, kan ini ada dua hal yang berbeda antara konvensional dengan artistik ya. Kemudian ini juga akan berpengaruh kepada cara mengajar kita atau cara kehidupan kita. Saya sebagai guru dengan artistik, maka biasanya ruangan saya itu penuh dengan hal-hal kreatif ya. Beda dengan yang tadi konvensional, maka ruangan saya itu rapi, ya, rapi tertata ya. Saya sama sebagai guru juga ya. Itu beda, beda. Jadi karakteristik pekerjaan yang kita sukai seperti itu. Kemudian mata pelajaran pendukung untuk artistik ya yang pasti ya seni budaya ya. Baik itu rupa, seni musik, seni tari atau teater, desain grafis, TIK, antropologi, sosiologi dan lain-lain ya. Kemudian jurusan kuliahnya ya pasti jurusan bisa sejarah, bisa seni, bahasa dan sastra, ilmu komunikasi dan lain-lain. Untuk karirnya yang cocok ya sebenarnya bukan guru, tapi kalau guru multitalenta itu akan lebih keren sekali ya. Yaitu desainer, penulis lagu, musisi, arsitek, jurnalis, dan lain-lain ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ini sebagai pertimbangan siswa ya. Oke, untuk fokus karir, saya kira
kita bahas berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini contoh nggak? Kita akan bahas semua ya, reaksi nanti lama ini dibahas ini, bisa nggak selesai malam hari ini. Ini report untuk siswa dan ini bisa kita tambahkan foto ya Bapak Ibu. Di sini ada foto, jadi nanti tinggal diginikan saja, taruh foto, foto siswa, misalkan foto siswa, lalu dikasih nama dengan mm, nomor induk saja, nomor induk siswa. Maka nanti akan dipanggil secara otomatis oleh aplikasi ini. Bentar. Nah, syaratnya nomor induknya juga harus sama di input datanya di sini. Jadi misalkan ibu ini nomor induknya adalah 1001, kemudian 1002, yang kemudian 1003 ya. Maka nanti di aplikasinya ini akan keluar fotonya seperti ini, berubah otomatis ya. Nah ini ya, tadi siswa nomor 1 misalkan. Maka ini akan keluar fotonya ya. Kemudian siswa nomor 2, Ibu. Nah, dia kebetulan ya. Ini simulasi saja ya Bapak Ibu. Nah, ini ya, ada fotonya. Kemudian kita bisa cetak, bisa ditambahkan juga tanda tangan ya di bagian belakang. Nah, bagaimana cara mencetaknya? Cara mencetaknya klik tombol PDF seperti ini atau langsung di atasnya ini ada PDF dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 2 misalkan. Maka ini akan dibuatkan PDF-nya. Seperti ini otomatis ya keluar dan ini bisa kita bagikan ke siswa sebagai bekal mereka untuk merencanakan karir masa depannya ya. Tapi ada satu yang kurang ya, belum kita bahas. Ada satu hal yang kurang. Nah, ini hasilnya ya, hasilnya dulu. Eh, kita buka dulu. Nah, ini hasilnya dalam bentuk PDF dan ini bisa kita cetak juga ya. Kalau PDF itu hasilnya juga akan sama ya. Ini hasil dari PDF-nya seperti ini. Nah, ini ya, ada fotonya, kemudian ada perencanaan karirnya seperti itu. Dan ini jadi pedoman siswa nanti ya dalam merencanakan karir mereka. Nah, kemudian di bawah ini ada pertanyaan sebenarnya. Ada tindak lanjut. Jadi angket tadi itu baru angket sesi pertama, Bapak Ibu. Ada angket lanjutan sebenarnya. Jadi ini bisa kita gabung atau bisa kita pisah seperti itu. Ini angket untuk menentukan cita-cita kita nanti Bapak Ibu. Jadi jangan sampai siswa pengen jadi apa, saya pengen jadi dokter, tapi ternyata dia nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu kerjanya kayak apa. Nah, untuk itu kita akan bahas di angket lanjutan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini. Bapak Ibu guru juga mulai sekarang paradigmanya akan berubah nanti ya. Kenapa? Karena kita akan membuat pertimbangan-pertimbangan tentang pekerjaan yang sesuai dengan hati kita ya. Jangan pernah bilang bahwa pekerjaan saya adalah pekerjaan terbaik ya. Tidak, tidak. Kalau bilang pekerjaan terbaik boleh, tapi jangan pernah bilang pilihan terbaik ya. Tidak ya. Karena banyak manusia yang mungkin pola pikirnya tidak sama dengan pola pikir kita. Nah, untuk itu kita akan analisis ya. Saya perbesar ini. Oke. Jadi setelah siswa melakukan tes kepribadian tadi, maka siswa melakukan riset pekerjaan yang cocok dan karakteristiknya yang seperti apa. Oke. Yang pertama ada orang yang suka pertimbangan ini, pertimbangan satu dibanding pertimbangan dua ya. Saya lebih suka bekerja di dalam ruangan atau saya bekerja lebih suka bekerja di luar ruangan ya. Seperti itu. Itu perlu diginikan sama siswa ya. Oh ternyata saya lebih suka di luar ruangan. Saya bosan kalau di dalam ruangan ya. Itu biasanya karakteristik realistik ya. Kalau yang suka dalam ruangan itu biasanya konvensional ya. Terlihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangan selanjutnya adalah saya lebih suka bekerja dengan orang lain atau saya lebih suka bekerja sendiri. Seperti wirausaha atau outsourcing ya.
Nah, kalau kita guru biasanya itu namanya bekerja kerjasama dengan guru lain ya, bekerja dengan orang lain dalam bentuk tim, satu tim guru di sekolah ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka ya. Saya lebih suka kerja sendiri, saya nggak ada yang ngatur-ngatur saya suka-suka ya. Itu biasanya outsourcing ya, atau kayak yang paling banyak sekarang ini Gojek ya, misalkan Gojek. Dia kerjanya suka-suka loh Bapak Ibu. Saya entah mau berangkat nanti malam kek, saya siang tidur, suka-suka siang pagi ketemu keluarga, kerja sore-sore aja ya. Yang penting suka-suka saya ya, nggak ada yang ngatur-ngatur saya gitu. Tidak usah pakai tim ya. Kemudian berikutnya, pertimbangan satu, pekerjaan yang menggunakan pendidikan, keterampilan, dan juga bakat. Jadi misalkan Bapak Ibu guru ngajar jadi guru BK misalkan, itu wajib kan lulusan BK, memiliki ijazah BK, memiliki keterampilan di bidang konseling seperti itu. Ada juga loh ya Bapak Ibu, pekerjaan yang memberikan atau mengerjakan hal-hal baru dan menarik. Ya. Banyak konsultan itu ya, kadang-kadang mereka itu jurusan agama ngerjakan proyek jalan seperti itu ya. Ada yang kayak gitu. Jadi pekerjaannya itu tidak pernah apa namanya memikirkan tentang ijazah ya, atau apa. Yang penting memiliki skill. Saya sendiri dulu S1-nya itu bidang komunikasi Bapak Ibu, tapi saya pernah bekerja di perusahaan teknologi di Jakarta ya. Itu nggak pernah tanya ijazahnya apa, yang penting mereka tahu saya punya kreativitas di bidang teknologi, eh, masalah ijazah nggak pernah ditanyai. Dan saya bekerja ya di perusahaan internasional pernah ya seperti itu. Mereka nggak pernah, tapi memberikan tugas di luar apa di luar ijazah saya seperti itu. Kemudian ada juga bekerja dalam jam yang tetap ya, atau bekerja dengan waktu yang fleksibel, Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu termasuk hal yang pertama ya, kelompok orang yang bekerja dengan jam yang tetap ya. Enak berangkat jam 7 pakai sepatu, nanti pulang jam 2 atau jam 12. Kalau ngajar SD, berangkat jam 8 pulang jam 11 itu lebih enak lagi ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka, Bapak Ibu. Ah, saya lebih baik suka kerja yang waktunya fleksibel ya. Saya lebih suka kerja suka-suka saya. Misalkan ada kontrak bikinkan apa? Bikin jasa, bikin logo misalkan ya outsourcing. Saya bikin nanti malam aja, siang-siang saya ngantarkan anak ke sekolah, apa ya kayak gitu. Itu pertimbangan pekerjaan yang seperti apa terkait sama waktu. Kemudian berikutnya ada pekerjaan yang fokus satu atau dua hal dalam pekerjaan. Bapak Ibu sebagai guru contohnya pasti hanya ngajar BK. Kalaupun ditambahi mungkin ngajar matematika plus misalkan ya. Tapi ada juga pekerjaan yang memiliki tugas yang banyak ya. Kalau di anu saya nggak harus mengerjakan BK, saya bisa sambil kerja apa namanya? Bikin kerajinan, bikin catering seperti itu. Itu pekerjaan yang lain ya, bisa seperti itu yang diinginkan. Kemudian berikutnya, saya lebih suka melakukan beberapa pekerjaan fisik ya, atau melakukan banyak pekerjaan fisik ya, aktivitasnya lebih variasinya seperti itu tadi kurang lebih ya. Kemudian berikutnya, saya lebih suka bekerja yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap, bayaran HR, setiap bulan dapat 10 juta ya. Kita suka ya, kayak kita PNS misalkan, oh setiap bulan dapat 7 juta atau 10 juta ya, seperti itu. Saya lebih senang seperti itu. Tapi jangan dibilang ya, semua orang seperti Bapak Ibu. Enggak. Banyak orang yang enggak suka seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tahu dunia luar kaget ya. Banyak orang yang punya prinsip, saya lebih baik bekerja 3 bulan, tapi penghasilan saya bisa dimakan untuk 1 tahun. Ya, saya dulu pernah bekerja di perusahaan swasta itu pertama kali saya masih muda dulu itu ditanyai, kamu minta gaji berapa? Itu mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Teman saya bilang, minta aja 15 juta gitu, 14 juta. Hah? Saya sendiri kaget. Hah? Masa iya? Orang-orang lain UMR saat itu masih 3 juta ya Bapak Ibu. Itu pekerjaan seperti itu kita bisa mengajukan ya.
Eh, termasuk konsultan ya, konsultan bikin bikin apa gitu ya, itu harganya mahal sekali Bapak Ibu ya. Padahal pekerjaannya bisa diselesaikan lebih cepat, nggak sampai 1 bulan, tapi penghasilan mereka itu bisa lebih dari 1 tahun ya Bapak Ibu. Apalagi yang konsultan konstruksi ya, pembangunan jalan, pembangunan tol, wah itu mereka kerja selama 2 tahun tapi bisa dimakan sama anak cucunya itu Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi nggak semua yang kita bayangkan nanti saya pengen kerja setiap bulan dapat penghasilan tetap nanti pensiun. Nggak semua orang suka seperti itu. Atau terbalik, ada orang yang nggak suka kerja yang soro, yang keras ya, karena konsultan itu sebenarnya tantangannya berat, kerjanya sebenarnya lebih dari 24 jam ya, karena siang malam mereka mikir ya. Ada juga yang pengen santai-santai setiap bulan dapat penghasilan tetap ya atau ini. Jadi nggak semua apa yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik karena setiap orang tidak sama ya. Pola pikir setiap orang tidak sama dan pilihan setiap orang juga tidak sama. Oke. Berikutnya yaitu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil keputusan penting. Ini artinya kita mau melakukan sesuatu, kita musyawarah dulu dengan tim pekerjaan yang seperti itu ya. Satu tim, misalkan kita guru BK mau melakukan home visit, ayo kita diskusi membentuk panitia, membentuk tugas-tugas ya seperti itu. Di sekolah sering. Tapi ada juga orang yang nggak mau seperti itu. Saya yang memimpin dan saya yang menentukan ya, tidak perlu diskusi. Ini biasanya pekerjaan yang pengen dilakukan sendiri ya, tidak perlu diskusi karena semakin banyak kepala itu sebenarnya semakin susah ya. Akhirnya nggak kerja-kerja, banyak debat, nggak kelakon seperti itu. Kemudian ada juga orang yang suka bekerja di satu tempat. Ya, kita contoh misalkan bekerja di SMA Negeri 1 atau SMP Negeri 1 dari dulu sampai sekarang ya, terus sampai kita pensiun. Tapi ada juga orang yang bosan Bapak Ibu ya. Saya dari dulu kok, saya punya teman, dia lebih suka bekerja berpindah-pindah. Punya teman ya, heran, unik. Dia bekerja di perusahaan internasional Bapak Ibu. Setiap 6 bulan, maksimal itu 1 tahun, mesti pindah. Padahal HR-nya itu gila Bapak Ibu. Bayarannya gede tapi dia bosen ya pindah sini dan perusahaan internasional terus. Kenapa kok pindah-pindah pada uangnya banyak? Ya bosen memang ada orang yang nggak suka bekerja di satu tempat. Eh, jadi mungkin dia hanya sekedar pengen cari pengalaman Bapak Ibu walaupun materinya itu tidak diutamakan ya seperti itu. Dan yang terakhir eh, ini saya lebih suka bekerja dekat dengan keluarga ya. Ya kalau perlu kita bekerja keluar rumah depan kita, kantor kita ya, pasti itu keinginan setiap orang Bapak Ibu, pasti ya. Kalau perlu sekolahan kita itu di depan rumah, keluar pagar, lompat gang itu sekolahan. Wah itu idaman kita ya. Dan kenyataannya kita kadang-kadang ke sekolah perjalanannya setengah jam sampai 1 jam ya seperti itu. Tapi jangan heran Bapak Ibu eh, dan jangan memaksakan bahwa pekerjaan yang terenak itu dekat dengan keluarga dan lingkungan dekat rumah kita kantornya. Ada orang yang nggak suka, Bapak Ibu. Ada orang yang lebih suka saya bekerja di provinsi lain, bahkan saya lebih suka bekerja di luar negeri. Saya pengen pengalaman, saya pengen kerja di Rusia, nanti keliling Eropa. Ada yang kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi nggak semua yang menurut kita baik, terbaik, ternyata nggak. Banyak orang yang berpikirnya itu belum tentu ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi nanti setelah melakukan ini, siswa melakukan riset. Setelah checklist ini, riset. Oh, ternyata pekerjaan jadi hakim itu adalah pekerjaan yang ada di dalam ruangan. Pekerjaan menjadi pemain sepak bola, oh berarti itu pekerjaan yang kemana-mana ya. Pasti kerjaannya ya, ada di luar kota, tempatnya berpindah-pindah, bertanggung jawab atas diri sendiri ya. Mendapatkan pekerjaan yang ku mau nanti mereka transfer jadi pemain sepak bola itu berapa ya misalkan sekarang 1 miliar 2 tahun lagi tuh jadi 30 miliar Bapak Ibu angkanya seperti itu gila-gilaan ya. Beda dengan yang sebelah kiri ya seperti itu baru nanti siswa melakukan riset ke internet ada ini contohnya ya ada nggak ya di sini. Ini ada di
karir ya. Sebentar saya bukakan internetnya. Ini karir ini salah satu contoh Kuiper ya. Nah, ini ada websitenya Kuiper Kampus ya. Jadi siswa melakukan riset. Oh ya, ini pengen jadi apa? Politisi. Pengen jadi polisi. Kita klik. Polisi itu gajinya 2 juta sampai 6 juta ya, seperti itu. Pekerjaannya kayak apa saja. Terus kita sesuaikan dengan keinginan pekerjaan kita, apakah cocok. Nah, misalkan saya pengen bekerja di satu tempat, oke sudah cocok. Tapi saya pengen bekerja di dalam ruangan. Kalau polisi lalu lintas nggak bisa. Polisi lalu lintas saat orang-orang pulang kerja, mereka masih kerja di embong mengatur lalu lintas, kecapean seperti itu ya. Maka ini tidak cocok sebenarnya untuk kita ya. Siswa melakukan riset seperti itu. Misalkan petugas imigrasi, nah, ini pekerjaan paling enak. Walaupun di sini tertulis gajinya 4 juta sampai 8 juta, tapi kalau yang menemukan lahan basah ini bisa punya sepeda sport ya Bapak Ibu. Ya enggak maaf ya. Nah Bapak Ibu, setelah melakukan ini, siswa banyak di internet ya, baru mengisi fokus karir ya. Oh ternyata yang cocok, cita-cita saya adalah menjadi pemain sepak bola saja. Ah, karena saya punya bakat di realistik seperti itu, pergerakan fisik misalkan ya, punya bakat misalkan. Nggak apa-apa, mungkin di awal-awal karir kita selama 5 tahun ya redup ya, tapi kalau sudah menemukan momennya, eh, kalau sekali dapat Bapak Ibu yang sudah bekerja 30 tahun, nggak akan bisa mengalahkan gaji seorang pemain sepak bola ya selama masa kontraknya. Kim siapa? Sintayong itu pelatih PSSI itu dapat berapa puluh miliar itu 30 miliar setelah dipecat tuh Bapak Ibu. Kita mau dapat 30 miliar dengan gaji kita masih sampai kita pensiun belum tentu dapat segitu Bapak Ibu ya. Oke, baik jadi kurang lebih begini ya gambarannya dan ini output pesertanya. Nanti di inputnya kita masukkan ya. Oke, tadi misalkan Ibu Yuni Andini tadi keluarnya adalah konvensional. Maka ditulis di sini fokus karirnya. Setelah saya riset-riset melakukan pertimbangan tadi, maka saya lebih cocok jadi misalkan ya guru BK ya. Tetap aja guru BK ya, banyak guru BK-nya malam hari ini. Ditulis di sini ternyata cocok dan keluar di sini sebagai guru BK nanti ya. Nah, kemudian di sini juga ada rekapnya ya. Ini saya print ya, saya print. Saya PDF aja, Bapak Ibu yang penasaran, mungkin eh, mana PDF-nya ini? Oke, di atas ini. Bapak Ibu yang penasaran semuanya ya, karena kita nggak akan bahas semua, nggak nutut nanti. Saya upload ya, saya upload ini untuk contoh saja ya, sekedar contoh untuk simulasi. Salah. Yang mau melihat hasil tesnya sendiri, kita lanjutkan. Silakan untuk lihat link hasil tesnya. Ini ada di s.id tes MK hasil ya. Tes strip MK hasil. Saya tulis di chat Zoom ya. Untuk hasil tesnya ya. Oke, yang mau lihat saja ya, sekilas saja. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian apa saja yang dianalisis? Ini ada grafiknya, Bapak Ibu. Terlihat banyak yang multi ya. Yang konvensional paling tinggi juga ya, banyak yang konvensional berapa orang dari ini. Kemudian ini bisa kita print ya. Nanti dibuat ada covernya ini, tinggal dibuat laporan, di print, bisa dibagi, disampaikan ke kepala sekolah. Mungkin di akhir tahun, kalau ada akreditasi, kita sudah siap dengan layanan karir ya kepada siswa kita. Saat akreditasi bisa ditanyakan juga. Ya.
Dan di sini juga ada cover ya, konsep kalau mau baca-baca saja. Ini analisisnya. Saya kira begitu ya. Ini nggak perlu dibahas lagi. Banyak ini ada anu aja ini hal-hal tidak urgen yang utama tadi. Baik, jadi begitu Bapak Ibu analisis perencanaan karir masa depan siswa kita dengan memanfaatkan aplikasi Minat Karir Almas ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Oke, belum selesai ya. Nah, setelah kita tahu tadi misalkan kita lakukan ke siswa ya, bagaimana membangun tim unggul dalam perjalanan karir siswa ya. Maka di era abad 21 ini Bapak Ibu tidak ada orang paling pinter dan sukses, nggak ada. Semuanya itu butuh kolaborasi. Kecerdasan abad 21 itu adalah orang yang bisa berkolaborasi. Banyak kejadian siswa kita paling pinter tapi dia itu eh, hanya melakukan sendiri, maka dia akan dikalahkan oleh anak-anak yang bekerja sama walaupun mereka tidak terlalu pintar tapi bisa saling melengkapi yang misalkan mau membangun jembatan, anak yang memiliki karakteristik realistik itu merencanakan, kemudian yang apa? Yang investigatif itu yang merencanakan, yang realistik melaksanakan ya. Kemudian yang entrepreneuring nanti yang akan membahasakan, menyampaikan ke orang. Maka mereka akan menjadi tim yang hebat. Tim marketing atau tim bisnis yang hebat ya. Tim kesuksesan yang hebat kalau bisa dikombinasikan seperti itu. Dan jangan sampai bekerja dengan orang yang sama dalam membangun sesuatu ya. Misalkan entrepreneur semua, entrepreneuring ya, 4 orang. Maka mereka hanya ngomong saja, hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Itu yang perlu kita lihat dari eh, apa pemilahan tentang karakteristik kepribadian kerja seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana perjalanan karir individu, Bapak Ibu. Ini perlu kita lihat juga. Kita sebagai manusia itu ada perjalanan hidup karir kita ya. Ini hasil riset ya. Jadi di yang pertama itu adalah tahap pertumbuhan di bawah usia 15 tahun. Jadi kita dari SD sampai SMP itu adalah karir pertumbuhan yaitu kita baru belajar konsep-konsep tentang minat dan kemampuan ya. Seperti ini. Jadi siswa mulai SMP itu sebenarnya harus tahu belajar dulu konsepnya. Oh, karirnya seperti ini ya, ada karir ini ya. Oh, ada karir ini. Baru kemudian dilakukan masa penjajakan di langkah kedua yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Jadi masa SMA sampai kuliah, sampai lulus kuliah. Jadi tahap ini adalah tahap penjajakan. Biasanya orang atau manusia itu mulai menggali ya, menggali potensi kepribadian karir kita di bidang apa ya, dan akan mencoba untuk bekerja. Awal-awal mungkin akan magang di tempat yang dia suka. Tapi karena situasi pasar, kadang-kadang kita magang di pekerjaan yang tidak kita inginkan ya. Tapi itu adalah masa penjajakan, tidak ada masalah ya. Kemudian berikutnya adalah masa pemantapan, yaitu di usia 25 sampai 44 tahun. Kebanyakan kita sekarang ini ya, yaitu dalam tahap pemantapan, yaitu kita akan melakukan pekerjaan ini secara terus-menerus dan melakukan pengujian, ya, pengujian terhadap kemampuan yang kita miliki dan mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita, ya. Itu usia-usia eh, pertengahan, abad pertengahan ya, yaitu usia 25 sampai 44 ya. Jadi kita akan terus menggali, berusaha untuk jadi orang kaya, berusaha untuk jadi orang sukses di usia-usia seperti itu ya. Nah, berikutnya di tahap berikutnya itu adalah di usia eh, 45 hingga 65 Bapak Ibu. Jadi di usia ini biasanya eh, masa pemeliharaan ya. Jadi di usia ini biasanya kita tidak akan berusaha lagi untuk mencari pekerjaan lain, Bapak Ibu. Kita sudah di posisi misalkan sekarang di posisi pekerjaan kita sekarang ya kita akan mempertahankan ini ya sampai kita nanti pensiun ya. Ya jadi tidak kita hanya akan mempertahankan. Bagaimana jika ada orang menyenggol kita? Kita akan tetap berjuang untuk mempertahankan usaha kita ya. Itu itu di masa-masa 45 hingga 65. Artinya kita sudah malas untuk mengembangkan lagi, pengen kemana-mana sudah enggak ya. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah masa kemunduran.
Ini biasanya di usia 65 tahun Bapak Ibu, di mana seseorang itu biasanya tidak lagi bekerja ya, di usia 65 tahun, alias banyak yang pensiun, dan jika memang eh, apa kepribadiannya masih pengen bekerja, dia akan berusaha untuk bekerja kreatif, tapi dengan tenaga yang sudah mulai berkurang seperti itu. Masa kemunduran di usia 65 tahun. Jadi ini sudah rata-rata dari riset kebanyakan seperti itu. Dan di usia emas itu adalah di usia ini untuk siswa kita adalah mereka dari awal memang harus dikasih gambaran tentang karir seperti ini ya, perencanaan karir. Jadi mereka sudah tahu masa depannya, pengen jadi apa, mau kemana seperti itu. Jadi tidak buta lagi. Nah, apa sih manfaat merencanakan perencanaan karir ya bagi siswa? Yang pertama, ya, kita sudah bisa lihat dari tadi yang kita bahas ya. Yang pertama dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan diri. Ya, jadi siswa itu bisa mengambil keputusan. Saya pengen jadi pemain sepak bola, nggak usah seperti Ronaldo tapi cukup seperti pemain Indonesia. Ya, maka saya nanti akan ikut les sepak bola ya. Karena di sekolah belajar sepak bolanya itu 1 minggu 1 kali itu pun kalau ada ya. Kalau nggak ada ya sudah, besoknya renang, besoknya lagi gitu. Maka saya akan ikut les ini. Jadi mereka berani ambil keputusan ya. Kemudian yang kedua, siswa akan menjadi lebih fokus dan termotivasi untuk memutuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Saya pengen jadi pemain sepak bola, maka saya ikut les ini, les sepak bola di sini. Nanti ikut turnamen, ikut ini, nanti berikutnya ikut ini. Jadi mereka lebih fokus. Ya, seperti itu. Saya pengen jadi dokter, maka saya akan lebih fokus mempelajari mata pelajaran biologi plus nonton YouTube ya. YouTube pasti biasanya gambarnya dokter-dokter semua ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat rencana karir bagi siswa yaitu dapat mengidentifikasi minat, bakat, nilai-nilai dan kekuatan saya ya. Kekuatan bukan mengendalikan api ya, tapi kekuatan kepribadian ya. Saya ini oh ternyata punya kelebihan, dalam hal ini adalah kelebihan ya, yang dapat membantu dalam memilih bidang karir yang sesuai. Nanti sekolahnya jurusan apa, kuliahnya jurusan apa, karirnya seperti apa, dia sudah tahu. Siswa itu sudah tahu, dapat mengidentifikasi. Ya. Kemudian yang keempat, rencana karir yang terstruktur dan dipersiapkan dengan baik dapat membantu siswa meningkatkan peluang mereka dalam mencapai kesuksesan karir. Ya, Bapak Ibu, siapa sangka dulu ya, Atta Halilintar itu eh, sebenarnya dari orang tidak mampu itu ya. Orang tuanya banyak hutang ya. Sebenarnya orang kaya terus banyak hutang, terus dia tahu peluang bikin konten YouTube. Wah, penghasilannya setiap bulan miliaran, Bapak Ibu. Konten YouTube dia mendapat peluang dan nggak mau kerja ke tempat lain, hanya bikin konten YouTube. Atta Halilintar, Ria Ricis ya, banyak itu contoh-contohnya ya. Terus kemudian Deddy Corbuzier ya, siapa yang nggak tahu Deddy Corbuzier? Dia orang cerdas ya. Dulu seorang artis di TV ya. Sekarang mana tampil di TV? Nggak, dia lebih milih jadi konten YouTuber ya. Tapi penghasilannya miliaran itu Bapak Ibu. Makanya ditinggalkan ya acara TV-nya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, yaitu membantu siswa dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan dalam dunia kerja. Jadi dia siap, misalkan kayak ada masalah yang pertama tadi, pertama kali saya webinar ini tadi sesi awal banyak yang dipecat, banyak yang di PHK ya, tapi siswa sudah tahu kalau mereka sudah bisa merencanakan karirnya ya, mau kemana. Jadi silakan pilih. Jadi membiarkan nasib menentukan karir masa depan siswa kita ya, artinya kita nggak perlu merencanakan karir siswa ya sudah apa sesuai kata nasib ya, jalani jalani aja gitu. Atau kita mau efeknya ya, kalau siswa itu tidak punya perencanaan karir ya, sekolahnya males-malesan ya Bapak Ibu. Ya paling pelariannya ya pacaran seperti itu, kumpul-kumpul teman gitu ya. Atau pilihan keduanya, jadi kita akan memberikan perencanaan karir kepada siswa sejak dini ya. Sehingga siswa itu arah tujuan hidupnya itu jelas ya. Kerjanya apa, harus apa ya, dan rencana masa depannya pengen apa. Ya, ini orang-orang besar Bapak Ibu contohnya ya. Ini Elon Musk ya, kekayaannya ini lebih dari APBN.
ya negara-negara ya, negara-negara kecil ya, bukan negara besar. Ini Mark Zuckerberg waktu kuliah dia bikin Facebook ya. Sekarang dia ngajak temannya 5 orang, 1 orang yang 3 orang tidak mau, yang 2 orang mau, diajak kerja yuk bikin Facebook gitu. Awal mula dulu apa sih ini pekerjaan apa? Ternyata 2 orang itu beruntung dia memiliki kekayaan seratusan triliun lebih. Ya hanya diajak oleh Zuckerberg waktu muda ya seperti itu. Ini gambaran lagi Edward Snowden. Jadi ini kasus lama ya. Di usia 24 tahun dia itu adalah orang yang eh, menyebarkan rahasia CIA ya. CIA Amerika itu. Rahasia intelijen Amerika disebarkan ke seluruh dunia di usia 24 tahun apa 26 tahun. Bayangkan kita dulu Bapak Ibu di usia 24 25 tahun. Apakah berani mengambil keputusan besar seperti orang-orang ini? Di usia muda mereka sudah berani ambil keputusan besar. Kita di Indonesia mungkin paradigmanya karena tidak memiliki perencanaan karir, di usia-usia seperti itu kita masih bingung ya. Bingung keluar jadi wisudawan ternyata jadi pengangguran ya, seperti itu, masih cari kerja. Sedangkan orang-orang barat itu yang sudah melakukan perencanaan karir sejak mereka masih kecil, itu mereka sudah berani ambil keputusan di usia sangat muda, Bapak Ibu. Itu perbedaan dengan kita. Nah, terus, nah ini nggak ada, ini sudah hubungan karir dengan kurikulum ya. Ya, jadi ada di SMA sudah dihapus sekarang nggak ada jurusan IPA IPS ya. Yang ada adalah pilih mapel ya. Pilih mapel. Kenapa? Karena ini akan terkait sama karir sebenarnya. Pilih mapel itu ditentukan juga dari tes Riasek ya. Mau kemana, nanti mapelnya apa, seperti itu di kurikulumnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi pertanyaan besarnya, apakah sekolah sudah memberikan layanan terbaik ya untuk merencanakan karir siswa, atau sekolah tetap membiarkan siswa ya udah sekolah-sekolah aja lah nanti masalah lulus kerja cari kerja gitu atau gitu aja ya terserah Bapak Ibu kapan mau dijalankan di sekolah kita, dan sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah unggul dalam membantu siswa merencanakan karir di masa depannya. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu ya. Waduh ini sampai jam 9. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu. Mungkin yang Mas mau diskusi kita buka ya 1 atau 2 pertanyaan. Monggo silakan langsung dibuka saja mic-nya ya terkait dengan perencanaan karir masa depan siswa kita seperti itu dengan konsep Riasek ini. Monggo silakan langsung dibuka saja mic-nya yang mau diskusi. Ya, monggo silakan. Langsung di open mic saja. Eh, ini sudah kami buka atau raise hand. Monggo Ibu Rahmania, Ya, Ibu Nadia, monggo silakan. ya, saya ya. G, monggo monggo Bu, Ya, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. saya guru BK di tingkat MP, MTS. Sementara ini kan tadi di contohnya ini kan disebutkan di kelas 10 ya. Kelas 10 itu kan berarti di tingkat LTA ya. Eh, Kalau di tingkat SMP, MTS itu sebaiknya di kelas berapa kita kasihkan tentang minat karir ini. Dan kalau seandainya di SLTA itu bagusnya di kelas berapa? Apakah di kelas 1 atau di kelas 12? Atau di kelas 12 dan kelas 9 itu sudah terlalu terlambat untuk kita mengarahkan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmania. Jawabannya simpel, lebih cepat lebih baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari SD itu untuk kelas tinggi ya, SD kelas tinggi itu sudah disarankan untuk direncanakan karirnya. Jadi kita punya anak ya, kita punya anak itu pasti sejak sejak SD kelas kelas 3 itu ya, 3 4 5 itu kita akan melihat bakat mereka. Nah, setelah melihat bakat mereka itu eh, pasti kita pengen nanti oh anak ini ternyata suka renang ya, kita leskan renang ya. Itu anak kita sendiri ya, bukan murid kita ya. Itu pasti keinginan orang sama seperti itu. Jadi lebih dini lebih baik
Bagaimana kalau kita nggak pernah melakukan tes? Ya berarti misalkan SMP ya kelas 7, 8, 9 dikasih tes semua aja di awal. Selama kita sudah tahu perencanaan karir ini penting, seperti itu. Jadi sebenarnya buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Riasek ini adalah untuk SMP. Untuk yang SMA itu adalah pilih mapel dan itu menggunakan konsepsi Riasek juga. Dan buku pedoman ini juga untuk Riasek dimulai dari buku SMP seperti itu, Bu. Jadi nggak ada kata terlambat. Jadi misalkan kelas 9 belum pernah dapat, dikasih tes ini aja, dimulai. Untuk yang kelas 7 langsung dikasih juga, nggak ada masalah. Dan jangan hanya sekedar dikasih hasil tesnya, tapi disampaikan juga ke siswa bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi di webinar tadi ya, pasti Ibu sudah deg 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 pengen cepat ya, pengen cepat melaksanakan membantu siswa merencanakan karirnya ya, seperti itu. Demikian Ibu. Monggo, Oke, silakan. terima kasih. G. Ibu Nadia, monggo. Ya, mohon maaf izin off cam. Ini saya mau tanya untuk ya saya guru BK di MI untuk SD ya Hmm. tingkat SD. Dan apakah untuk pertanyaan-pertanyaan ini udah maksudnya terlalu berat nggak untuk anak-anak SD gitu? Apa ada kalimat-kalimat yang lain yang bisa lebih ringan untuk dimengerti untuk tingkatan anak SD? Iya. Itu aja. Jadi kami sarankan ini untuk SD kelas tinggi ya. SD kelas tinggi itu kalau nggak salah 456 ya. Jika misalkan ibu pengen untuk anaknya yang lebih kecil, itu bahasanya boleh dirubah, dipermudah. Itu hanya sekedar pertanyaan. Yang penting tidak mengubah esensi utama dari eh, pertanyaannya. Jadi misalkan tadi pertanyaannya terlalu tinggi, kalimatnya, monggo ibu bisa didikte. Dan ini nggak harus siswa mengerjakan sendiri. Bisa kita dampingi, bisa kita bacakan sambil kita terangkan, apakah kamu mengerti nak gitu. Jadi kita sambil jelaskan juga bisa seperti itu. Jadi silahkan dirubah bahasa pertanyaannya. Yang penting esensinya dari pertanyaan itu tidak berubah. Jadi begitu ya Bu. Oke, baik, makasih. Sama-sama Ibu Nadia.